Ya, beliau dikenal sebagai Menteri Republik Indonesia yang memilih hidup miskin, tetapi itu dia, tidak korupsi, meski dia ini banyak menggarap proyek raksasa. Nah, siapakah beliau? Iya, memang ya, kalau kita hidup dalam apa ya, gelimang kekayaan dan juga punya jabatan penting dalam pemerintahan, katakanlah seperti itu ya, selalu deh rata-rata umumnya orang ingin menunjukkan kesuksesan itu dengan hidup mewah atau memanfaatkan fasilitas yang ada. Tapi ini beda dengan menteri yang satu ini. Menteri ini ada di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Tetapi dia ini sekalipun punya jabatan penting, bahkan punya kemewahan, beliau itu memilih untuk hidup dengan jalan yang berbeda dengan yang lainnya. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Sutami. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sejak tahun 1964 sampai 1978. Nah, Sutami ini rupa-rupanya punya keteladanan yang tersendiri, berbeda dengan yang lainnya, karena beliau, keteladanan yang beliau berikan adalah dengan gaya hidupnya yang berbeda dari menteri-menteri lain. Nah, selama 14 tahun menjadi menteri dan atau 8 periode ya, beliau itu konsisten menolak pemberian negara dan memilih hidup miskin. Nah, penyebabnya karena beliau itu berpandangan bahwa masih banyak rakyat yang hidup sengsara, sehingga beliau merasa tidak patut untuk menunjukkan hidup mewah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih sengsara itu. Ya, staf ahli Sutami, Hendro Pranoto, dalam sebuah kesaksian yang dia tulis dalam buku Sutami Sosok Manusia Pembangunan Indonesia, terbit pada tahun 1991, sempat menceritakan salah satu sikap yang tercermin pada kebiasaannya adalah beliau itu suka jalan kaki ketika mengunjungi suatu wilayah, khususnya pedesaan ataupun wilayah pelosok. Nah, dia rela berjalan kaki berkilo-kilometer karena tidak ingin, ini dia ini tidak ingin merepotkan orang katanya. Terlebih jalan kaki juga dipilih karena lebih efisien dan mudah saat meninjau berbagai proyek infrastruktur. Jadi dia bisa kemana-mana gitu ya, bisa istilahnya dadakan untuk berkunjung ke tempat yang mungkin tidak terduga-duga gitu. Nah, dengan melakukan ini Sutami bisa mengetahui implementasi dari pengerjaan proyek di bawah naungannya. Nah, selain itu, jika ada permasalahan bisa cepat diselesaikan. Iya, karena langsung melihat ke lapangan, kondisi lapangan real ya. Nah, baginya pembangunan infrastruktur di pedesaan ini atau juga wilayah-wilayah pelosok itu lebih bermanfaat bagi rakyat kecil, alih-alih difokuskan untuk kepentingan industri dan pengusaha. Dalam pewartaan di Tempo yang sempat terbit pada tanggal 22 November 1980 ya, tutur kata dan keseharian Sutami diberitakan di sana juga kental dengan kerendahan hati. Sebagai intelektual dan profesional di bidangnya, pria kelahiran 19 Oktober tahun 1928 ini dikenal sederhana dan sangat merakyat. Ya, meski berkecimpung di lahan basah dalam tanda kutip ya, Sutami ini sama sekali tidak mengambil uang negara. Bahkan rumah pribadinya saja, ini dia, beliau itu tidak punya rumah pribadi. Beliau baru bisa memiliki rumah setelah berhenti menjadi menteri. Jadi setelah pensiun dari jabatannya sebagai menteri, beliau baru bisa beli rumah. Itu terjadi pada tanggal 29 Maret 1978. Dan itu juga bukan karena dia ingin punya rumah, tapi karena kondisi yang memaksa. Kenapa? Karena beliau sakit. Nah, rumah yang dia beli juga dilakukan dengan
Ini yang unik. Beliau tidak membayar kontan rumah itu, tetapi dicicil per bulan. Bayangin seorang menteri ya di zaman itu. Nah, atas dasar itu dia sering dijuluki oleh banyak orang sebagai menteri termiskin di Indonesia barangkali, atau mungkin di dunia. Kayak Hamdan ATT dong ya. Nah, dia tidak mempermasalahkan julukan itu dan sepertinya merasa lega aja, legowo gitu ya. Nah, setelah pensiun, ketika Sutami hidup jauh dari kemewahan, diketahui ya bahwa dia itu hidup dalam jauh dari kemewahan, dan rumah yang masih dicicil itu pernah juga nih mengalami, nggak tahu kalau Anda pernah nggak ya ngalamin yang dialamin oleh mantan menteri ini, Pak Sutami. Rumahnya itu pernah loh listriknya itu kena putus dari PLN. Kenapa? Karena waktu itu Pak Sutami tidak lagi bisa membayar tagihan listrik. Gimana ya rasanya seorang pejabat nggak sampai bisa bayar tagihan listrik? Kira-kira yang nyabut listriknya gimana ya? Rasanya pasti nggak enak hati gitu ya. Lalu ketika sakit, Sutami juga enggan nih ke rumah sakit karena takut tidak bisa membayar tagihan rumah sakit pula. Dan diketahui Sutami ini mengidap penyakit liver kronis. Penyakit ini diketahui karena dia semasa hidup kurang makanan bergizi. Wah, tapi beliau berjasa besar ya, meskipun tidak mendapatkan asupan gizi gitu ya. Dan beliau tuh kelelahan akibat sering bepergian dengan jalan kaki. Nah, kabar tragis ini kemudian didengar oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, yang kemudian segera meminta Sutami berobat tanpa perlu membayar. Tapi Sutami akhirnya kalah dari penyakitnya. Pada tanggal 13 November tahun 1980, beliau wafat. Ya, tidak lama ya setelah bisa membeli rumah ya, 2 tahun berikutnya. Wow. Nah, meski sudah tiada, karya Sutami ini yang jauh dari sensasi semasa menjabat banyak dirasakan masyarakat manfaatnya hingga kini. Ya, ada beberapa mega proyek yang terbangun selama beliau menjabat sebagai menteri. Di antaranya Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Menteri yang sangat sederhana. Respect deh untuk beliau. Ya, kita doakan aja ya. Pokoknya yang terbaik untuk beliau. Baik, gimana Anda merespon ini? Silakan, bisa Anda sampaikan respon Anda melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya, untuk informasi yang satu ini. Oke, masih akan dilanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik sampai pukul 6 petang nanti ya, di sini.